Hai Detikers, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat aja ya. Saat ini, tren elektrifikasi kendaraan kian meroket, tapi kalau kalian masih khawatir buat beli mobil full EV, rasanya mobil kali ini akan kita bahas cocok untuk kalian nih. Kali ini kita akan bahas sebuah SUV dari masa depan yang harganya sebenarnya 1,3 miliar, tapi tenang ada diskon 420 juta, jadi harganya sekarang lebih terjangkau. Mobil ini tampilannya gagah ala SUV, dan yang paling penting untuk dompet sama lingkungan, ini ramah. Yuk kita cari tahu lebih banyak soal mobil ini dia Mitsubishi Outlander PHEV. Yes, kayak tadi gue bilang di awal, memang harga mobil ini cukup fantastis, apalagi pada saat peluncuran pertama kali. Tapi saat ini ada diskon dari Mitsubishi dan harganya hanya 890 juta rupiah. Dan itu kalian udah dapatin semua mobil SUV canggih yang pakai embel-embel PHEV atau Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Bedanya sama mobil hybrid biasa, mobil ini tuh jadinya bisa di-plug-in atau bisa di-cas. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut soal mobil ini dan kecanggihannya, kita akan bahas dulu dari desainnya. Secara desain, memang mobil ini membawa bahasa desain yang masih agak old school, teman-teman. Karena Outlander yang seperti ini pertama kali meluncur secara global dari tahun 2012 silam. Dan mengalami beberapa kali facelift sampai akhirnya kayak gini wujudnya. Sementara unit yang ini adalah mobil yang dibawa MMKSI atau Mitsubishi Indonesia, dijual secara resmi pertama kali pada tahun 2019 lalu. Jadi memang bahasa desainnya belum mengikuti Outlander kekinian. Apalagi kalau kita lihat secara global, Outlander itu udah ada versi yang barunya, teman-teman, yang lebih segar, tampilannya lebih modern dan canggih gitu ya kelihatannya. Rasanya kalau udah ngeliat yang itu, ngeliat ini jadi agak lebih old school, agak sangat-sangat ketinggalan zaman. Tapi inilah wujudnya, teman-teman. Dari depan, tampilannya, grillnya khas Dynamic Shield-nya Mitsubishi, teman-teman, dan juga dibekali dengan lampu yang udah canggih, LED, ada fog lamp-nya juga. Dari depan sini, mobil ini masih menggunakan radiator yang terbuka ya, karena memang ada mesin bensinnya. Dari depan seperti ini tampangnya. Lanjut kita lihat sampingnya, teman-teman. Kalau kalian nggak familiar sama mobil ini atau nggak pernah ngeliat di jalan raya, mobil ini tuh dimensinya kurang lebih mirip dengan Honda CR-V ataupun Mazda CX-5. Dari samping, siluetnya khas banget SUV klasik, teman-teman ya. Tampilannya mewah, apalagi banyak aksen chrome di sini, di bawah, walaupun di window line-nya ada, sama roof rail dikasih aluminium brush gitu. Secara umum dari samping tampak jumawa banget. Apalagi yang paling gue suka adalah dari sini tampilan dari peleknya, teman-teman. Ini adalah pelek 18 yang desainnya kayak jari-jari gitu ya, multi spoke, dibalut dengan ban dari Dunlop ukurannya 225 per 55. Dari samping kayak gini adanya, tampilannya mewah ya. Sedangkan desain belakangnya, teman-teman, ini mengingatkan gue akan SUV Mitsubishi juga, yaitu Pajero Sport yang generasi sebelum sekarang. Mirip banget rasanya, di sini old school kesannya. Di sini juga ada aksen chrome-nya ya, dan model garnish di bawah sini dia warnanya aluminium brush. Jadi kesannya selain sporty, ada unsur mewahnya juga. Lanjut kita buka bagasi ya, teman-teman. Tapi harap bersabar karena agak lama nih pembukaannya nih. Ini kurang lebih sekitar 9 detikan lah, sampai akhirnya terbuka dengan sempurna. Bagasinya seperti ini, teman-teman. Ini lagi ditutup ya. Nah, bagasinya seperti ini, lega banget karena basicnya mobil ini tuh ada yang versi 7-seaternya kalau di pasar global. Tapi yang 7-seater itu hadir dengan mesin bensin. Sementara ini karena hybrid, jadi di bawah sini ada baterai dan juga ada space untuk tangkinya. Jadi rasanya nggak efisien kalau dipakai untuk 7-seater. Tapi menariknya entah kenapa Mitsubishi lupa untuk menanggalkan atau melepas ini nih cup holdernya. Jadi agak awkward kelihatannya ya, ini 5-seater tapi pas buka bagasinya kok ada cup holder gitu. Terus yang menarik, teman-teman, di belakang sini ada port output untuk listrik 1500 watt dan bisa pakai colokan rumah gitulah atau port AC. Jadi mobil ini baterainya bisa dimanfaatkan juga sebagai genset, teman-teman. Kalau kita camping, kalau kita road trip, atau kalau lagi rumahnya mati lampu gitu ya, mobil ini bisa bermanfaat lah sebagai genset. Oke, ngomongin soal baterai, kita geser ke sini, gue mau jelasin ke kalian soal baterainya.
Nah, namanya mobil ini plug-in hybrid, teman-teman. Jadinya mobil ini bisa dicas kayak yang tadi gue bilang ya. Untuk ngecasnya ada di bagian sebelah kanan mobil ini nih. Tinggal kita buka cupnya. Di sini ada 2 port gitu ya, port pengecasan. Ada casan yang untuk rumahan, ada juga charger yang CHAdeMO untuk fast chargingnya. Nah, kapasitas baterainya ini ada di angka 13,8 kWh. Dan kalau dengan baterai murni kita jalannya, mobil ini diklaim bisa sampai 55 km jauhnya. Dan karena ini hybrid, teman-teman, ingat hybrid jadi ada mesin bensinnya juga. Jadi nggak perlu khawatir kalau di jalan kita nggak ketemu chargeran atau di rumah tiba-tiba lagi nggak pengen ngecas. Karena dengan mesin bensinnya, dia bisa bekerja, bisa running untuk mengisi kembali baterainya. Jadi praktis banget. Lanjut kita bahas akomodasi ya teman-teman. Sekarang gua tes duduk di belakang sini dan di depan adalah posisi mengemudi ideal gua. Tinggi gue adalah 175 cm dan lihat nih, posisi duduk gue lega banget ya, legroomnya tersisa luas. Headroomnya ya nggak terlalu luas sih, tapi di sini posisi plafonnya agak lumayan landai nih di depan gue nih. Jadi sudut pandang gue agak unik di depan sini karena di atas ini ada sunroof yang cuma duduk di depan. Jadi pembukaan sunroofnya main ke belakang sini nih. Jadi plafonnya agak bentuknya gini ya. Tapi it's okay. Di belakang sini untuk kenyamanan ada AC teman-teman yang pengaturannya ngikut sama yang depan. Ada USB port juga dan ada chargeran AC juga nih di belakang sini yang dayanya 1500 watt juga. Tapi entah kenapa di sini untuk di material pintunya masih banyak material kerasnya juga. Walaupun untuk armrestnya dia lumayan empuk lah. Armrest sebelah kiri pun terasa oke. Lanjut teman-teman, gue mau nunjukin kalian sesuatu. Mobil ini bisa dilipat jok baris keduanya supaya untuk dapetin bagasi yang lebih lega lagi. Nah, dan bagasinya rata lantai nih sampai ke belakang. Mantap ya, praktis. Lanjut teman-teman, kita cek bagian kokpitnya. Kita nyalain dulu ya. Nah, karena ini gue masih punya sisa baterai yang lumayan banyak, jadi mobil ini bisa nyala dalam keadaan tanpa mesin bensinnya harus berputar. Makanya suaranya nggak kedengeran ya, samar-samar. Paling ini kalian bisa dengar suara AC-nya aja nih. Agak kenceng blowernya. Anyway, teman-teman, tampilan dari kokpitnya ini kurang lebih mirip-mirip sama yang belakang. Ada kesan mewahnya juga, ada kesan sportinya, apalagi karena di sini ada panel karbon gitu ya, kelihatan. Di sini juga panel karbon. Kita balik ke tengah sini, kita lihat apa yang tampak di depan mata gue. Di depan gue, di sini model instrument clusternya masih mirip-mirip dengan Mitsubishi kebanyakan di era sekarang. Masih ada 2 buah dial dan di tengah ada panel digital yang bisa menampilkan banyak banget informasi. Ini mirip-mirip agak ngelihatnya sama kayak Expander ya, tapi karena di sini nggak ada tachometer, jadi ketahuan kalau mobil ini adalah mobil hybrid. Setirnya seperti ini teman-teman, banyak sekali penyetan di sini, ada juga adaptive cruise control. Terus juga di belakang sini ada pedal untuk regenerative braking. Lalu teman-teman, kalau kita bicara posisi duduknya, ini lumayan tinggi untuk sebuah SUV yang monocoque. Ini udah gua set paling rendah nih. Kalau kita set paling tinggi, nih, headroom gue jadi tersisa sedikit ya, tapi visibilitas sangat baik. Pengaturan joknya pun udah elektrik, jadi menyenangkan lah. Pengaturan setirnya pun bisa teleskopik dan juga naik turun ya, walaupun masih mekanikal. Kita geser ke tengah teman-teman. Di sini ada head unit yang udah touchscreen pastinya dan bisa terkoneksi dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto. Tapi masih wired teman-teman, jadi belum wireless. Tapi yang paling menyenangkan adalah di sini ada menu untuk PHEV dan info. Jadi kita bisa lihat banyak sekali informasi di sini teman-teman. Dari mulai energy flow, ini bisa kelihatan kapasitas baterainya sisa berapa. Terus juga di sini ada trip information. Ini bisa dilihat gue lagi berkendara dengan EV sebanyak 40%. Jadi masih lebih banyak gue menggunakan bensinnya ya. Terus juga ada energi monitor dan ada banyak sekali informasi di sini. Terlebih teman-teman di sini ada pengaturan yang juga nggak kalah banyak untuk pengaturan di mobilnya. Keyless, wiper, lampu sen, power door lock, AC, banyak banget informasi di sini. Jadi kalau kita mau membuat mobil ini supaya lebih nyaman gitu ya dengan preferensi masing-masing, mobil ini bisa disetting aja melalui head unitnya. Dan yang paling menarik adalah, kita geser dulu HP-nya ya. Yang paling menarik adalah tuas transmisinya.
mobil ini nggak pakai transmisi ya, jadi ini bentuknya lumayan unik banget dan gue baru pertama kali lihat mobil yang kayak gini bentuknya nih. Pengaturannya gampang, kalau mau ke D kita geser ke kanan, turun ke bawah, ke netral, geser ke kanan habis, mundur, geser ke kanan, naik ke atas. Tapi yang agak kurang praktis teman-teman, entah kenapa tuas parkirnya masih di sini nih, atau tombol parkirnya masih di sini. Kenapa nggak disimpan di belakang sini gitu ya, supaya lebih ergonomis. Geser ke belakang lagi, bisa kelihatan di sini ada tulisan Twin Motor 4-wheel drive. Jadi mobil ini memang 4WD. Alias mobil ini keempat rodanya bisa bergerak teman-teman. Nanti pengaturannya kayak apa dan seperti apa keasikannya akan gue jelasin ketika berkendara sama mobil ini. Tahan dulu sedikit lagi teman-teman, di sini ada electric parking brake sama auto hold-nya juga lengkap. Dan fitur yang rasanya butuh nggak butuh di Indonesia ini adalah fitur penghangat jok. Ada 2 tingkatan, ada low dan ada high, yang nggak pernah gue pakai sama sekali. Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja kita jalan-jalan sama mobil ini dan akan gue jelasin secanggih apa sih mobil ini. Nah teman-teman, jangan lupa untuk pakai seat belt, karena kalau udah di D, walaupun kita nggak pakai seat belt, rem parkirnya akan bisa ngelepas nih. Tuh. jadi gesturnya lumayan awkward ya. Jadi lumayan kita harus pakai seat belt sebelum kita berkendara. Let's go. Nah teman-teman, sekarang gue mau jelasin impresi mesinnya. Memang agak kompleks buat jelasinnya, karena ini adalah perpaduan antara motor listrik dan juga mesin bakar. Tapi biar sederhana nih ya, motor listriknya tuh ada 2 teman-teman. Ditempatkan satu di depan, motor listrik yang punya daya sekitar 81 HP. Sementara satu lagi disimpan di belakang, yang dayanya 94 horsepower. Kedua motor listrik tersebut bisa menggerakkan rodanya teman-teman. Nah, sementara untuk mesin bakarnya, mesin bensinnya adalah mesin berkapasitas 2400 cc yang diklaim punya tenaga sampai dengan 136 horsepower atau daya kuda. Memang kita nggak bisa segampang untuk mentotalkan semuanya, lalu mobil ini punya daya total segitu. Enggak, karena di tiap mode berkendara kita itu berubah-ubah dan berbeda-beda teman-teman. Ini sekarang kita di mode yang normal teman-teman. Kelihatan di instrumen clusternya modenya normal, karena kondisinya mobil ini masih ada sisa baterainya. Jadi praktis mobil ini secara umum, secara normal dia akan menggunakan daya baterainya yang ada kalau lagi sisa baterainya pun masih tersedia. Jadi mobil ini sekarang jalan dengan tenaga baterai, tenaga listrik nih. Jadi makanya nggak ada suara, kalian mungkin bisa dengar juga. Ini benar-benar hening banget, mungkin kedengaran suara hanya dari road noise, dari ambience luar gitu ya. Sementara kalau dari mesin nggak ada. Nah di mode ini, mesin akan berjalan secara elektris teman-teman. Layaknya kita bawa mobil listrik, tenaganya terasa asik gitu ya. Tenaganya halus banget kerasanya, walaupun kalau kita bejek gas, wow, langsung ngacir gitu ya. Tapi ini nggak seintimidatif mobil-mobil listrik yang murni, yang biasanya dibejek langsung tuh, langsung cuf gitu, langsung meluncur. Kalau ini masih agak lebih linear lah penyaluran tenaganya, jadi asik. Nah, kalau kita lagi pakai mode yang di sini ada pilihan nih teman-teman. Kalau gue pencet tombolnya, set, save, ya, atau charge. Nah, dia akan menyala tuh mesin bakarnya. Nih, mungkin kalau kalian dengar tipis-tipis suara mesinnya itu bekerja. Di mode ini, itu tulisannya ada ya di instrumen clusternya ya, charge. Di mode ini, maka mesin bensinnya akan bekerja dan ikut mengisi daya baterainya. Jadi selain kita bergerak tetap pakai baterai gitu ya, mesin bensinnya pun bekerja untuk mengisi daya baterainya. Biasanya gue pakai mode charge ini kalau lagi di tol nih, karena kalau lagi di tol kan kita cenderung main di tarikan tinggi gitu ya, cenderung ngebut. Jadi kalau pakai baterai listriknya akan cepat terkuras, makanya gue pakai mode yang charge supaya begitu keluar tol masuk ke daerah perkotaan, jalan perkotaan yang cenderung stop and go, gue akan kembali pakai daya listriknya. Makanya murah banget jadinya. Nah, di mode yang lain ada mode save. Mode ini adalah dia tetap ngecas, teman-teman. Tetap ngecas, tapi nanti kalau baterainya udah sekian persen, dia akan kembali pakai baterainya dan akan terus gitu. Jadi akan saving daya sampai baterainya ada di kondisi yang mungkin sekitar 80%-an. Jadi lumayan kompleks, lumayan rumit menjelaskannya, tapi semoga kalian bisa mengerti lah. Karena
Ada banyak beberapa kondisi yang tiba-tiba mesinnya ini harus menggunakan mesin bensin untuk bekerjanya. Contohnya kalau kayak tadi kita bergegas tiba-tiba, atau contohnya kita berkendara di atas 135 km per jam, otomatis akan berubah ke mesin bensinnya. Lantas teman-teman, mobil ini tuh irit apa enggak sih? Jujur gue sendiri bingung sebenarnya menghitungnya gimana. Tapi sederhananya, ketika kita baterainya full gitu ya, ketika baterainya full yang tadi gue bilang, kan diklaim bisa menyentuh 55 km jauhnya. Tapi dalam pengetesan harian, dalam berkendara di perkotaan Jakarta gitu ya, yang banyak stop and go atau temperaturnya pun tinggi, baterainya ini ternyata udah terkuras habis pas kita bawa jalan 50 km jauhnya. Jadi sekitar 5 km lah selisihnya. Tapi kan jarak 50 km itu cukup jauh teman-teman. Dan kayak yang tadi gue bilang di awal ya, kalau kita berkendara ke kantor, berkendara harian yang jarak travelnya nggak terlalu jauh gitu ya. Mungkin kayak gue aja contoh, dari rumah ke kantor itu butuh sekitar 20 km jauhnya jaraknya. Dan gue bisa pakai baterai listrik murninya nih. Jadi berangkat pagi, sampai kantor sisa setengah baterainya, pulang pun tinggal dihabisin. Sampai rumah tinggal gue cas. Jadi irit banget, sehari-hari gue bisa sama sekali nggak pakai bensin. Tapi begitu kita pakai keluar kota atau ketika pakai di jarak yang lebih jauh gitu ya, setelah baterainya habis, barulah si bensinnya bekerja. Barulah kita menghabiskan bensin dan harus mengisi bensinnya. Jadi irit banget. Tapi dalam pengetesan ini kita nyoba juga, kalau mobil ini nggak pakai baterai listriknya dan hanya menggunakan bensin atau dalam arti ngecharge terus nih. Berapa sih yang habis? Ternyata DMID-nya kelihatan nih. Kalau kita pakai hari-hari, kita pakai sehari-hari dan dalam kecepatan rata-rata 20 km per jam, murni hanya bensinnya aja yang bekerja, mobil ini tuh tembus sekitar 11 km per liter. Normal lah ya. Sementara kalau di tol dengan rute yang lebih konstan, lebih cepat, 90 km per jam, gue tes mobil ini ternyata dapat di angka 15 km per liter. Layaknya mobil umum. Lanjut teman-teman, kita bahas handlingnya dulu nih. Mobil ini yang tadi gue bilang ya, dimensinya nggak terlalu besar, nggak terlalu intimidatif layaknya SUV besar gitu ya. Ini masih cukup moderat lah, cukup asik dibawa hari-hari, tapi kalau mau bawa barang banyak juga masih bisa. Dan tampilannya juga tetap gagah layaknya SUV. Mobil ini itu handlingnya lumayan baik teman-teman. Asik, apalagi dengan posisi duduk yang lumayan tinggi, jadi visibilitas juga lebih terlihat banyak gitu ya. Jadi kita ngebawa mobilnya pun nggak ragu-ragu gitu. Terus juga ada banyak fitur bantuan kayak sensor-sensor banyak, ada kamera 360 juga yang membantu kita ketika merayap ataupun ketika parkir. Jadi handling jempolan. Steeringnya pun ya lumayan direct, apalagi mobil ini juga setirnya lumayan ringan, jadi nggak capek gitu ya kalau kita pakai di hari-hari, dipakai perkotaan gitu ya. Jadi lumayan asik lah. Sementara suspensinya gimana? Suspensi mobil ini tuh surprisingly lumayan empuk banget teman-teman. Bahkan kalau kita pakai dengan kondisi mobil full, 5 penumpang dan bawa barang-barang kayak kemarin gue cobain road trip, mobil ini kerap kali bottoming atau mentok. Jadi kalau kita pakainya dalam kondisi berdua atau sendiri, bahkan ya mobil ini rasanya pas, rasanya enak. Tapi ketika rame-rame gitu ya, mobil ini jadi kerap bottoming. Tapi efeknya ke kabin nyaman banget nih teman-teman kalau kita pakai di jalan jelek, dipakai di jalan nggak rata. Terakhir teman-teman, sebelum kita tutup videonya, gue akan ngebahas fiturnya. Fitur mobil ini lumayan lengkap untuk mobil yang harganya hampir 1 miliar ya pastinya ya. Fitur hiburannya lengkap, kayak yang tadi gue bilang, head unitnya lumayan lengkap juga, Apple CarPlay, Android Auto udah ada. Terus juga fitur sampai pengangkat kursi ada, fitur keselamatan dan keamanannya juga jempolan banget. Ada segala macam sensor yang bisa membuat mobil kita terhindar dari tabrakan, tabrak depan ataupun tabrak belakang. Kalau kita keluar parkir, ada banyak sensor-sensor yang ngingetin kalau ada rear cross traffic ya. Dan kalau kita blind spot juga mau belok kanan, belok kiri pun di spionnya bisa muncul peringatan kalau ada objek yang di dekat kita. Jadi untuk keselamatan, untuk keamanan, mobil ini jempolan lah. Mobil ini juga punya fitur adaptive cruise control teman-teman. Jadi kalau kita capek di tol gitu ya, kita bisa suruh dia aja yang bekerja adaptive cruise controlnya dan bisa ngikutin mobil di depan nih. Jadi kalau mobil depan melambat, dia akan ikut melambat. Kalau mobil di depan ngebut pun dia akan ikut ngebut. Tapi sayang, fitur itu nggak dilengkapi dengan lane keeping assist.
Jadi kita ya hanya bisa menyerahkan kaki kita ke gas aja, nggak bisa ujuk-ujuk ngelepas setir karena dia nggak bisa ngejaga kita di satu lajur. Nah, fitur lain yang juga jempolan adalah menurut gue fitur ini asik banget, yaitu fitur sport mode teman-teman. Jadi kalau kita tiba-tiba toel nih, geser ke sport, wow, tarikannya langsung buas teman-teman tiba-tiba, dan dia akan otomatis menggunakan mesin bensinnya. Nih, wow, asik ya. Tapi di fitur itu, kalau kalian pakai, otomatis langsung regenerative braking-nya nyala. Itu ada kelihatan di zone cluster B5. Tuh. Jadi artinya dengan adanya regenerative braking ini, kalau kita lagi ngegas terus kita ngelepas pedal gas, nih, dia akan otomatis agak memberikan tekanan gitu ke rem. Jadi dia akan otomatis ngerem, dan konon daya pengereman kita itu akan langsung masuk ke baterai untuk ngebantu pengecasan. Fitur lain juga yang tadi gue sebutin adalah fitur 4-wheel drive-nya. Mobil ini ada 3 mode teman-teman fitur 4-wheel drive-nya. Tuh ada yang lock, jadi dia akan ngejaga perputaran roda depan sama roda belakang akan sama gitu ya. Jadi kayak differential lock gitu. Terus juga ada mode yang snow, dia nggak akan ngebuat ban belakangnya lebih keluar besar traksinya supaya kita aman di jalan licin. Dan ada mode yang normal, dalam arti ini akan mengikuti kondisi kita berkendara. Jadi mobil ini terasa memang banyak hal yang spesialnya, dan pelan-pelan lah kita harus bergerak ke arah mobil elektrifikasi seperti ini. Lantas teman-teman, dengan segala kelebihan dan kekurangannya tadi, mobil ini memang menjadi mobil yang sangat menarik. Apalagi untuk mobil yang saat ini dijual dalam versi PHEV, ini adalah mobil listrik yang rasanya paling tepat untuk kita beli di saat infrastruktur yang masih belum merata saat ini. Mobil ini juga canggih, fiturnya keren, desainnya pun lumayan oke lah. Lantas menurut kalian seperti apa? Kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkap soal mobil ini di kanal Detik Auto. Dan tonton video lain dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Kalau gitu sekian aja teman-teman, gue Hafiz pamit, stay safe dan bye-bye.